Halo teman-teman, welcome to my channel. Ketemu lagi bareng Vanessa di channel ini. Untuk video kali ini tuh Vanessa akan sharing ke teman-teman tentang bagaimana sih menjadi seorang teller, terus persiapannya itu seperti apa nih. Karena Vanessa tuh juga dapet nih komen dari salah satu viewers Vanessa ini ya. Jadi dia tuh masih bingung kayak langkah awal ini jadi teller tuh seperti apa. Terus dia mulai bingung nih, mulai itu dari mana, persiapannya seperti apa gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel ini untuk tonton video ini ya. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita teman-teman. Jadi aku sharing seperti ini bukan karena aku tuh pinter dari segala aspek atau gimana-gimana, tapi aku sharing seperti ini tuh karena memang ini berdasarkan pengalaman aku nih, persiapan apa aja yang udah aku siapin saat aku mengikuti tes di Kriya Mandiri ini dan berketepatan di job listnya tuh aku ditempatin di teller kayak gitu. Nah, untuk tips yang pertama saat kita daftar untuk job list sebagai teller itu menurutku nih ya, nggak cuma jadi teller aja, tapi dari semua lamaran kerjaan, posisi yang akan kita lamar itu yang pertama itu adalah busana. Kenapa sih aku ngomong busana ataupun pakaian ini? Karena first impression orang lihat kita tuh dari baju, dari busana gitu sih, bukan dari kayak brandnya dari mana, mereknya ini apa, bukan seperti itu, tapi lihatnya kayak kerapihannya seperti apa, terus enak dilihat atau enggak. Karena kita sadari ya, kalau di dunia pekerjaan fashion itu merupakan hal yang penting untuk membentuk citra diri kayak gitu. Ketika kita sudah membuat pakaian kita ini rapi, pasti orang akan lihat tuh karisma kita tuh juga akan kelihatan. Terus orang tuh juga wah, memang totalitas ya kerja di sini kayak gitu. Tapi beda nih teman-teman kalau misalnya kita berpakaian yang kayak apa adanya gitu, tanpa melihat kayak kerapihan gitu, orang pasti nilai kita juga enggak seoptimal itu gitu. Sebenarnya kalau misalnya fashion rapi itu bisa kalian cocokin sama diri kalian juga nih ya. Jangan sampai kalian tuh melihat atau meniru, mencontoh fashionnya orang lain tapi di diri kalian tuh nggak cocok. Contohnya nih, misalnya kalian hanya mengikuti tren gitu, tren aja, terus tanpa melihat kayak di badan kalian cocok atau enggak. Itu kadang-kadang nih kayak aku kalau misalnya ngikutin tren, jujur aku nggak bisa, nggak cocok, nggak cocok aja. Kayak misalnya satu contoh ya, aku pakai yang celana lebar apa cutbray itu, cutbray atau apa sih namanya lebar itu, itu aku nggak cocok di badan aku. Dan kalau misalnya walaupun aku pakai yang mahal ya, aku yang pakai merek, terus emang nggak cocok aku, itu tetap dilihat aku tetap jelek aja gitu. Jadi diusahain secocoknya kalian, serapinya kalian. Nah, yang kedua ini adalah materi kalian atau apa ya, knowledge kalian, pengetahuan kalian nih. Kalian siapin aja ketika kalian misalnya mau daftar di frontliner, di teller, di CS ataupun di admin, dicari nih job listnya itu apa aja. Jadi ketika kalian nanti pas saat interview, kalian ditanya tuh nggak cuma kayak ngangong-ngangong gitu loh. Jadi cuma kalian harus tahu nih job listnya teller tuh apa. Jangan sampai kalau kalian ditanya job listnya teller tuh apa, terus kalian jawabnya job listnya CS. Jangan sampai seperti itu ya gitu teman. Terus yang ketiga itu adalah komunikasi. Jadi kalian tuh kalau misalnya nih ngobrol sama temen kalian yang sama-sama lagi interview ataupun ngobrol sama wawancara, jangan cuma menjawab kayak A ya A, B ya B, jangan seperti itu. Jadi jawab aja, dibentuk komunikasi yang baik. Ngobrol misalnya sama teman kalian yang interview itu, kalian ngobrol seputar isu terkini atau gimana gitu. Terus kalau saat wawancara juga jangan cuma kayak jawab A, jawab B kayak gitu aja, tapi dijelasin aja nih bahwa saya misalnya gini, Vanessa seorangnya seperti apa sih. Nah, kalian jawab aja nih, jangan cuma jawab Vanessa adalah orang yang lulusan dari sekolah ini kayak gitu, jangan seperti itu. Tapi dijawabnya Vanessa merupakan lulusan dari sekolah ini Pak, dulu semasa kuliah Vanessa mengikuti ekstrakurikuler ini dan menjuarai untuk perlombaan ini. Dijelasin aja nih kayak gimana kalian gitu. Nah, yang keempat ini adalah
persiapan mental kalian. Jadi pada intinya untuk kita kerja dimanapun, kita mengikuti lomba apapun, yang paling penting itu adalah mental. Ketika kalian punya mental yang bagus, kalian itu akan kelihatan on point kok. Tapi ketika kalian tuh kayak mentalnya tuh padahal kalian udah belajar nih, tapi mental kalian tuh belum stabil, itu pasti kelihatan banget nih kalian kayak gugup ataupun kelihatan nggak siap kayak gitu teman-teman. Jadi dioptimalin aja untuk persiapan mental kalian. Nah, caranya gimana sih? Kalian ya ketika contoh kecil ya, kalian tuh setiap pagi kalian ngobrol aja nih di depan kaca, kalian ngobrol tentang diri kalian seperti apa, terus habis itu kalian jelasin nih untuk diri kalian merupakan sosok yang seperti apa, sifat seperti apa, kesiapan kalian seperti apa. Pokoknya belajar ngomong aja di depan kamera untuk meningkatkan mental kalian. Kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi aku tuh enggak cuma ngobrol di depan orang, tapi kadang-kadang tuh ngobrol di depan kaca juga. Jadi terus juga nih aku nggak tahu ya, yang aku rasain nih ketika aku ngobrol setelah aku aktif konten kayak gini tuh, cara public speakingku, kayak ngobrolku ke orang lain itu lebih santai daripada aku yang dulu aku masih pasif nggak konten nih ya. Nah itu aku masih kayak aduh bingung apa ya, gimana. Tapi kalau sekarang itu udah ya wes lah, agak lancar kayak gitu. Mungkin cara ini juga bisa kalian tiru juga nih, sekalian juga kalian bisa kasih edukasi ke orang lain juga. Nah itu ya teman-teman, jadi kayak persiapan kita saat kita tuh mau ngelamar di suatu job desk, entah itu di admin, di teller, di CS, ataupun job desk lainnya nih ya. Jadi kalian harus mengimplementasikan 4 itu. Coba aja nih setiap hari dilatih aja terus, gimana sih mental kalian terbentuk dengan sempurna kayak gitu. Karena sesungguhnya yang ketika kalian sudah nyaman pada diri kalian sudah mencintai diri kalian, apapun yang kalian lakukan pada saat itu akan berjalan dengan mulus juga nih, akan belajar dengan lancar juga gitu. Dan kalau misalnya nih memang kalian belum dapat rezeki di situ, itu nggak apa-apa, jangan berkecil hati juga teman-teman, pasti dapat rezeki di tempat lain yang lebih baik juga nih, lebih tepat. Karena pada intinya Vanessa percaya sih kayak rezeki itu memang yang nentuin Allah, walaupun kita tuh kayak nggak bersungguh-sungguh, tapi kok rezekinya di situ ya kayak gitu. Aku pernah merasakan itu. Yang kemarin aku memang saat NSC kemarin, aku tuh kayak aku sempet down dari teman-teman senior lain tuh pintar-pintar banget ya, knowledge-nya tuh bener-bener kayak mumpuni banget, keren banget sih teman-teman. Kayak semua produk Bank Mandiri tuh hafal dengan bunga-bunganya seperti apa, terus identitas dari setiap produknya tuh inget. Dan Vanessa tuh cuma model kayak yowes yang basic-basicnya aja nih, kayak deposita seperti apa dan sebagainya, sempet down kayak gitu. Terus sempet juga kecil hati, tapi Vanessa tuh kayak yowes lah, Vanessa pede nih, Vanessa tenang, yang penting tenang, berdoa tenang kayak gitu aja. Dan ternyata dikasih rezeki sama Allah, malah dapet juara 1 di kategori yang kriya mandiri. Ya bersyukur sih teman-teman bisa kayak gitu. Jadi percaya aja kalau misalnya rezeki itu nggak akan kemana. Itu hal kecil ya teman-teman yang pernah Vanessa alami gitu. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. And see you next time teman-teman.